aku untuk Kaprodi baru. Semoga prodi kemarin dibuat oleh Kaprodi lama terus dijalankan. Apalagi ada udah itu aja. Ini kayaknya anak-anak jaksa, jadi kata-katanya agak gimana gitu. Sorry, suaranya Rofi masuk ke mic-nya Mas Ade tuh, jadi suaranya lu ini jauh banget. Aku keluar dulu kayaknya. Biar nggak kita ruangannya deketan masalahnya ya. Masih satu ruangan. Oke, Rofi ngalah, Rof. Jadi nggak clean tadi suaranya Rofi, jauh banget. Sip. Sambil Rofi mencari ruangan ya, teman-teman. Wah, iya. Cerah banget. Iya. Oke, sip. Mantep. Ada lagi. Yuk, yang lain. Ini ada lagi, semoga bisa membawa prodi kita menjadi lebih maju lagi ke depan. Lebih maju, kayak iklan. Terus ada lagi, lebih baik lagi dalam kedepannya demi keberlangsungan prodi kita. Intinya lebih baik sih, Pak. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Lebih kece kalau aku. Oke, itu ada tuh, apa, dosen ditambah ya. Oke. Ya, salah ya. Dosennya yang bening-bening gitu, Pak, biar kita semangat belajar. Loh, kita kurang bening ya? Oh, udah bening, kurang bening aja gitu. Oke. Ya, dari teman-teman di luar Mentimeter, monggo kalau ada yang mau disampaikan langsung. Silakan, open mic aja ya. Silakan open mic. Paris mungkin, Riz. Kan sering baca novel, jadi atau dari Rofi aja deh, Rofi. Mau tanya apa silakan, atau dari Pak Ketua IMM, apa IP, lali aku panjangannya. Ya itulah pokoknya. Monggo, silakan, open mic. Kita akan mendengarkan hari ini. Ke saya, ke Pak Bagio, ke Pak Erwin, ke Pak Akbar, monggo silakan. Bebas ngomong. Gitu ya. Berhadiah. Ada hadiahnya nanti. Teman-teman. Silakan ngomong. Nggak usah malu-malu. Ini mumpung dipersilakan nih. Jadi kita nggak menggunjing di belakang. Wah. Aduh, ini Ketua IMM udah mau maju aja. Ya, silakan Mas Faiz. Ada yang mau disampaikan? Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Ade, Pak Akbar, Pak Erwin, Pak Bagio. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi gini, Pak. Sebelumnya ya saya kembali lagi mengucapkan selamat dan sukses. Telah sah ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Ade itu beberapa kesempatan yang lalu sempat kalah lawan saya Chelsea. Dan kayaknya besok cerita admisi bakal selesai ini. Selesai. Mungkin diharapkan nanti bisa membuka liga baru di lab komunikasi. Ya. Amin. Nanti ada sponsor utama Mas Erwin nanti. Siap. Tapi semoga Pak Ade terus. Jadi Pak Ade fokus di Kaprodi toh kan? Atau masih di admisi ini? Atau admisi ke prodi dosen yang lain? Ya. Oh gitu. Boleh dibuka Mas Akbar? Boleh aja buka aja Pak, buka. Besok aku langsung di admisi besok. Iya, jadi apa Mas Akbar deh? Mas Akbar masih tugas sekarang nggak ini? Ya, jadi saya per tanggal 1 April itu SK-nya turun jadi Kaprodi. Kemudian pada hari yang sama juga turun SK pemberhentian jadi tim promosi, koordinator promosi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menggantikan koordinator promosi universitas? Tidak lain tidak bukan adalah siapa, ayo?
Oke. Kemasihan. Ya, itu nanti masih sedang digodok di tingkat universitas. Namun beberapa nama yang mencuat itu ada 3 calon. Satu Mas Muhammad Kozin, dosen program studi administrasi publik. Yang kedua Pak David Sulistiawan, itu dosen PPB. Yang ketiga adalah Pak Hari Akbar Sugiantoro, dosen ilmu komunikasi UNISA. Ya, kita doakan yang terbaik aja ya. Jadi masih 3 nama itu, nanti toh teman-teman akan mengetahui siapa yang akan duduk di koordinator promosi menggantikan saya. Jadi pertanyaannya Faiz, ya saya sekarang di Prodi, pure di Prodi, Pak Erwin dan juga Pak Hari Akbar, dan Bu Mega, jangan lupa ya, dekan kita itu adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi masih lengkap, tidak ada yang berubah, hanya dari struktur organisasi saya yang diamanai untuk menjadi ketua program studi. Itu Mas Faiz. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini kami di awal ya Pak Adin. Mau dibawa kemanakah komunikasi di bawah kepemimpinan Pak Ade? Salam Wakanda gitu Pak. Yang jelas sih apa ya? Saya akan menatanya pelan-pelan, Mas Faiz. Apa namanya? Karena saya menganggap hari ini juga masih bersama kita, itu sudah memberikan tonggak yang luar biasa keren ke program studi secara apa namanya? Secara kemajuan progresnya, kemajuan. Kalau mau tanya dibawa kemana, tentu melanjutkan dan menginovasikan. Jadi kita tetap melanjutkan program-program yang belum terrealisasi, kemudian kita inovasikan kembali program-program baru untuk teman-teman. Jadi kami bekerja secara prodi dan juga secara kolega. Jadi anggap kami kalau di apa namanya pembelajaran itu memang dosen gitu kan, tapi di depan tuh partner, kolega gitu loh. Jadi apa namanya teman-teman juga open mind aja sama kami gitu. Kalau ada keluhan apa itu mau disuarakan nggak masalah gitu. Jangan gerundut di belakang gitu kan, kayak cewek habis bilang kata terserah terus kemudian dumel di belakang gitu kan. Jadi berpikirlah bahwa kita maju bersama, kita bangun prodi ini dengan kultur teman-teman saling berdiskusi dan juga nanti teman-teman dapat pembelajaran organisasi selain dapat mata komunikasi organisasi secara praktek di lapangan, jadi hubungan dengan prodi itu dekat. Itu sih. Jadi mau dibawa kemana? Yang jelas prodi yang kalian sekarang statusnya mahasiswa itu, anggaplah kita sama seperti nama grup keluarga. Jadi begitu lulus, teman-teman juga tidak bukan apa mater. Kalian di dalamnya, kalian juga boleh menuntut apapun asalkan itu rasional dan bisa kita penuhi sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Namun kita juga minta didukung gitu kan. Didukungnya adalah janganlah ada kritik saran di belakang kita gitu. Sampaikan aja di depan kita, kita akan membahas itu secara organisasi sampai nantinya menghasilkan mufakat gitu teman-teman. Kayak cuman yang saya garis bawahi hari ini teman-teman Kosmik sebagai kepanjangan tangan prodi, organisasi pure prodi itu siap-siap untuk saya kerjain habis-habisan. Apa yang kamu pimpin sekarang, Mas Faiz, yaitu IMF. Jadi siap-siap ya. Jadi teman-teman bareng untuk kebaikan kalian, bukan kebaikan prodi ya. Monggo, silakan lanjut. Pertanyaan selanjutnya, monggo. Monggo udah menjawab ya. Nggih, matur suwun Pak Ade. Yang jelas better than tomorrow lah, prodi. Siap. Oke, freeze. Oh enggak, udah. Yang lain coba dari angkatan siapa? Ada angkatan 2016 nggak sih di sini? Gitu. Ayo yang lain, silakan. Tim Mentimeter.
Oke. Silakan. Ya, yang lain, monggo silakan. Mungkin Pak Bagio mau menambahkan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh usul Yuk, yang lain. Ya, belakangan nih, dulu. Monggo, Pak. Nah, nanti usahakan per angkatan setidak-tidaknya ada 1 atau 2 yang memunculkan ide gitu. Nanti kita menampung dulu. Tapi yang jelas keberuntungan atau kebuntungan dua-duanya silakan mau menafsirkan. Di prodi sekarang 4-4-nya yang aktif itu jagoan semua ya. Karena satu-satunya Ibu Bu Mega ngepostnya di dekanat. Jadi kalau teman-teman ke prodi ketemunya para jagoan semua ya. Mungkin satu-satunya prodi di Fesum yang isinya jagoan hanya komunikasi ya. Oke, sekali lagi Mbak Rofi, Pak Ade, saya usul teman-teman ya setidaknya nanti perwakilan ada representasinya, nanti dari prodi baru memberi tanggapan. Nah, perlu saya tambahkan juga, khusus yang ikut mata kuliah saya, nanti yang bertanya dapat poin ya, dapat poin nilai. Khusus dari angkatan saya, yang ikut mata kuliah saya, yang bertanya, nanti kirimkan nama ke grup mata kuliah, dapat poin sendiri ya. Apapun pertanyaannya, kalau bertanya dapat poin. Semacam bonus begitu. Terima kasih. Silakan Mbak Rofi. Ya, keren kan, guys? Ya, ada mata kuliahnya Pak Bagio di saya, jadi nggak dapat poin. Oke, yang lain. Ini kan tadi dari angkatan 2000. Kok Hilang ya, Rof ya? Rofi hilang. Ya, monggo mau ke saya, ke Pak Erwin, ke Pak Bagio, ke Pak Akbar, silakan ngomong. Dari angkatan 2019-2020 terutama. Silakan. Mbak Rofi udah bersama kita lagi. Pak, mau nanya, Pak. yes. Ya. Oke. Wih, novelis kita. Ya, mari Mas Faris. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama selamat buat Pak Ade, Kaprodi baru kami. Semoga kedepannya komunikasi menjadi lebih maju. Saya izin bertanya, Pak, untuk program-program yang telah dibuat dan direncanakan oleh Kaprodi sebelumnya, Ibu Wuri, itu bakal lanjut ke tangan Pak Ade atau gimana ya, Pak? Program apa dulu nih? Programnya seperti di sini ada Kanyus, ada Lentera juga, Pak. Itu bakal gimana, gitu? Oh, ada Kanyus, ada Lentera, ada itu ya. Jadi sebenarnya belum dirapatkan di tingkat program studi, jujur, karena
kita basisnya hari ini mendengarkan keluhan teman-teman, kebutuhan teman-teman maunya gimana. Kalau dari Paris sendiri, saya balik nanya dulu nih. Kalau dari Paris sendiri mau tetap dilanjutkan atau enggak? Atau mau digimanain? Harapannya Paris. Ngomong aja, Riz, coba. Kalau dari saya sendiri tetap dilanjutkan dan juga dibimbing lagi. Sebelum aku jawab. Ya, diperhatikan lagi, dibina lagi, supaya kami bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi, Pak. Nah, itu yang aku butuh dari teman-teman. Banyak suara-suara yang kayak gini kan enak gitu. Jadi kita tahu need-nya teman-teman tuh di mana gitu. Ya, jadi programnya Bu Wuri yang Lentera ya tadi ya? Apa sih Lentera kayak News dan sebagainya itu nanti akan kami bahas di rapat prodi. Itu kalau untuk dilanjutkan atau tidak itu bukan suatu pilihan, namun kita akan melihat dulu urgensinya teman-teman. Saya yakin ini akan jadi cikal bakal, mungkin Pak Erwin akan menambahkan bahwa akan ada seperti BSO di Cosmic gitu yang membawahi itu semua gitu ya. Jadi kita akan tata lagi penataannya, kemudian jadi tidak berdiri sendiri antara Cosmic dan juga teman-teman dari K-News, teman-teman dari Lentera Jogja dan Lentera, kemudian ada juga apa aja sih, Rof? Itulah pokoknya ya. Itu, nah itu terus kemudian jadi pilihannya bukan tidak, tapi akan kita lihat lagi, kemudian kita di situ. Dan kalau misalnya teman-teman minta harapannya dilanjutkan, maka kita akan usahakan untuk ke sana dengan cara yang baru, kemudian dengan pendekatan yang baru agar nanti lebih membumi gitu ya. Oke, thank you Mas Faris, thank you so much. Pandak aman ya? Sama-sama Pak. Ya. Yang lain, monggo silakan. Ya, yang lain. Kalau mau ngerosting saya, silakan loh. Nanti saya kasih nomor HP-nya Pak Erwin. Ya, silakan. Sambil menunggu yang lain, mungkin ada harapan dari saya, Pak, sebagai ya ketua Cosmic. Jadi gini, Pak Ade, ketua Ade. Pertama, saya sangat bersyukur ternyata Pak Ade jadi pengganti Bu Wuri. Terus, tapi di sisi lain agak goyah karena Pak Akbar di suaranya hilang. Nominasinya kayaknya suaranya hilang. Oke. Kayak bapaknya kok hilang. Raf, suaranya hilang, Raf. Suaranya hilang, Rofi. Mana itu? Aduh, Mak, kayak doi aja hilang. Ada mah curhatin. Oh iya, di mana? Ayo lihat-lihat. Oke, suaranya Raffi hilang-hilang ya. Ya. Dilanjutkan yang lain dulu sambil cari pengganti handsetnya dulu. Headsetnya bermasalah, makanya belinya jangan di pasar, Rob. Oke, yang lain, silakan. Yang lain. Oh, ini ada yang bilang apa namanya? Harapannya alat lab baru, labnya baru, gitu. Ya. Gitu. Oke.
Kita ucapkan selamat dulu kepada Pak Akbar. Pak Akbar selamat, putra keduanya. Alhamdulillah kemarin sudah lahir adiknya Mas Omar. Jadi Pak Akbar sekarang udah punya jagoan baru di rumah. Jadi banyak tugas negara yang harus diemban Pak Akbar di rumah. Jadi kita ucapkan selamat, sehat keluarga Pak Akbar. Kemudian tambah rezeki dan pokoknya yang baik-baik buat Pak Akbar dan keluarga. Amin. Ya. Jadi keluarga komunikasi tambah lagi. Namanya siapa Mas Akbar? Thank you semua Mas Om Ade semua. Namanya Malik. Mas Malik. Malik. Ya, sip. Lanjut. Udah nemu headset, Rofi? Udah. Ya. Udah kedengeran jelas kan? Ya. Nah, tadi diulangi, coba diulangi. Bersyukur, terus Oke. kemudian bersyukur karena Pak Ade jadi balik lagi ke prodi tinggi dimensi, jadi berasa hidup di dunia, dua dunia gitu. Yang mendampingi saya di Kosmik atau gimana gitu. Terus yang kedua, harapannya Kosmik itu kan ya ibaratnya kekuatan mahasiswa yang menghibuni mahasiswa kan di Kosmik gitu. Harapannya di periode ini dan periode selanjutnya itu antara Kosmik dan prodi itu benar-benar kayak balance gitu loh Pak. Jadi kita ibaratnya Kosmik itu anak, prodi itu orang tua. Kalau sekreatif-kreatifnya anak, sekreatif-kreatifnya Kosmik, tanpa dampingan dari orang tua kan juga nanti oleng. Dan gitu ya. merasa pinter sendiri gitu. Kan anak gitu, kalau jadi anak gitu kan, kalau udah merasa pinter dan lain sebagainya, tapi nggak diarahin yang benar dengan orang tuanya, pasti ya jadi pinternya itu tanda kutip gitu. Jadi harapannya ke depannya prodi dan Kosmik sendiri benar-benar ya maju bareng. Jadi nggak sekedar buat kegiatan udah. Jadi nggak ada rasa memilikinya satu sama lain itu loh antara mahasiswa terhadap himpunan dan lain sebagainya. Mahasiswa terhadap prodi ya sekedar kuliah dan saya nggak mau seperti itu gitu. Semoga di kedepannya bersama Pak Ade dan jajarannya dan saya juga dengan jajaran saya asik lebih baik lagi gitu. Itu Pak dari saya. Siap. Ya, siap. Amin. Wah, ada si Ara. Oke. Ya, jadi Mbak Rofi terpilih ya. Alhamdulillah. Dan sempat saya bercerita banyak ketika Mbak Rofi terpilih. Jujur saya bersyukur gitu kan pada saat Mbak Rofi terpilih. Namun juga kita harus berpikir bahwa koordinator kemahasiswaan Pak Akbar dalam hal ini juga saya yakin mensupport full kegiatan Kosmik dan juga dan juga nantinya Kosmik dan prodi sama-sama bisa bersinergi, nggak ada gap lagi gitu. Sama ini bersinergi tapi kita lebih lagi gitu. Nah, kepada teman-teman mahasiswa semuanya bahwa Kosmik ini mungkin nanti akan dibahas di rapat, tapi spoilernya adalah untuk pengkaderan Kosmik ini lebih diprogramkan dengan baik. Kenapa? Karena selama kami, Mas Akbar, saya jadi mahasiswa itu berorganisasi itu sangat-sangat luar biasa membantu kita dalam perkuliahan gitu. Jadi bagaimana cara kita pendapat, bagaimana dari organisasi. So jangan pernah takut organisasi, teman-teman ya. Jadi jangan juga menjadikan organisasi alasan untuk kalian tidak masuk kuliah, itu juga jangan. Jadi balancing-nya di situ.
Saya support Mbak Rofni, ini reasonable dan juga terukur ya. Jangan mengubah dunia menjadi lebih baik, itu bukan tugasnya Kosmik, tapi tugasnya Superman dan jajarannya. Jadi tugas Kosmik adalah bagaimana mahasiswa bisa menyalurkan aspirasi, bisa berorganisasi, menjadi wadah untuk diskusi, menjadi wadah untuk memberikan karakter kepemimpinan, menjadi wadah untuk ngopi bareng, menjadi wadah untuk roasting Kaprodi, menjadi wadah untuk kerjain Pak Bagio, nyari jodoh Pak Erwin, kemudian bantuin ngomong anaknya Pak Akbar. Itu semua kita bisa lakukan sama-sama, asalkan semua reasonable dan juga terukur. Gitu ya. Sip, ada lagi? Mungkin tentang pembelajaran daring atau tentang peningkatan prestasi atau tentang ruang-ruang untuk berkreasi, silakan. Boleh ngomong loh, jangan cuma menghabiskan waktu bersama saya lihat wajah gue ngomong terus. Silakan, kalau ada yang disampaikan tentang pembelajaran, overall tentang Pak di kuliah boleh pakai kaos apa enggak? Silakan, kayak gitu-gitu, monggo silakan. Nggak boleh, nggak boleh. Gitu ya. Mungkin misalkan. Oke, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Asik juga. Ya, silakan. Ya, belum ada Ini yang belum ada yang ngisi loh, yang aspirasi teman-teman. Ini masih kosong loh. Aspirasi kalian apa? Udah anonim loh, masa masih takut ngomong? Udah anonim, udah anonim. Mahasiswa. Ini nggak ketahuan kok identitas kalian. Nah, ini tuh cerminan Indonesia kecil tuh kita ini nih, saat ini nih. Jadi kalau lagi pemimpinnya lagi suruh beri masukan atau apa diam. Tapi nanti kalau udah jalan baru nanti ribut. Ngeluh. Ayo, mana teman-teman, silakan dihabisin tuh Pak Adenya. Silakan juga di jadi yang sudah lampau apa yang kira-kira apa yang perlu diperbaiki, silakan teman-teman. Ini salurannya teman-teman untuk bisa lebih lebih berpartisipasi di dalam proses pendidikan teman-teman juga. Kayak gitu. Kan mungkin terkadang kan teman-teman mengalami kendala kebijakan. Wah, ini nggak bisa kenapa-napa karena kebijakan seperti ini misalnya. Nah, ini monggo, mumpung Pak Ketuanya ada, Pak Kaprodinya ada, silakan dihabiskan ini. Monggo, ini santapan lezat bergizi nih seharusnya. Monggo, monggo. Dan nampaknya memang sinyal di Unisa atau di mana ya lagi agak trouble ya? Iya, ini kayaknya nih. Gara-gara hujan deras kemarin nggak ya? Bisa juga sih. Ini mungkin teman-teman juga lagi jemurin baju kayaknya ya. Sama kayak daku. Mumpung panas sekarang. Tadi pagi saya benerin seng dulu, Pak. Sengnya kabur. Angin. Oke, lanjut teman-teman. Silakan, persis kayak katanya Mbak Akbar. Monggo saya dihabisi, dikritik habis-habisan nggak apa-apa. Silakan. Aspirasinya dikeluarkan. Gitu. Tuh ada giveaway dari Pak Bagio tuh, nanti dicatat loh. Pak, soal pembelajaran mungkin teman-teman yang lain sambil menyiapkan pertanyaannya, jangan sampai menyesal. Nanti setelah public hearing-nya selesai malah baru ngedumel, jangan seperti itu. Saya mau tanya nih Pak, sudah hampir menginjak 2 tahun, hampir 1 tahun lebih ya. Kita kan pembelajarannya online. Apakah ada rencana untuk offline gitu? Kan bosen juga, tapi kan harus tetap mematuhi protokol kesehatan juga.
dari teman-teman 2020 mungkin juga belum pernah merasakan kuliah offline, apakah kedepannya ada rencana untuk mengoffline-kan kita? Itu. Ya. Oke. Jadi kemarin sih sempat di sini ada akademiknya lagi ngurusin kongres. Apa namanya? Untuk kuliah offline itu kita semua merindukan, ya. Saya merindukan ketemu teman-teman, jadi nggak ribet untuk nyiapin link Zoom dan sebagainya, dan juga interestnya lebih enak dijalankan. Nah, pertanyaannya kapan? Yang jelas gini aja, kami tenaga dosen sudah divaksin tahap pertama. Tahap pertama vaksin COVID-19 yang nantinya insya Allah di tanggal 24 April atau 2 minggu setelah vaksin pertama itu akan ada vaksin kedua, gitu ya. Jadi ketika kita sudah siap sudah selesai di vaksin, nanti kita apa namanya akan apa namanya? Kayak banget. Terserah mana. BRI Syariah boleh apa aja boleh. Gila, ada transferan Mas gue ini. Udah jarang ini seorang. Oke. Saya lanjutin ya. Jadi kita udah divaksin tahap pertama, besok tanggal 24 ke atas vaksin tahap kedua. Intinya kita siap untuk melakukan pembelajaran dari tatap muka. Kemudian dari teman-teman, monggo dipersiapkan ketika memang nanti ada pengumuman untuk pembelajaran tatap muka, ketika kalian bisa menunjukkan juga mempersiapkannya itu pertama, teman-teman juga diwajibkan kalau misalnya datang ke Jogja, bagian dari luar Jogja ataupun yang di Jogja, itu menyiapkan hasil tes COVID-19 ya, mau itu PCR, mau itu antigen dan sebagainya, dipersiapkan untuk persiapan kuliah tatap muka. Kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan kedatangan teman-teman di Jogja ketika nanti sudah ada pemberitahuan dari universitas dulu, jadi jangan buru-buru, namun disiapkan, fisiknya disiapkan, kemudian mau tes disiapkan. Nah itu kalau setelah puasa nanti sudah mendapatkan lampu ya kuning ke hijau untuk kita kuliah tatap muka. Yang jelas persiapan ketika sudah ada edaran dari universitas untuk kuliah tatap muka, pertama teman-teman nyiapin kapan saya mau datang ke Jogja nih. Misalnya kuliahnya tanggal 1, berarti kan harus isoman segala macam. Teman-teman sampai di Jogja tanggal berapa? Itu satu. Yang kedua, nyiapin hasil tes. Jadi teman-teman harus tes dulu sebelum masuk ke wilayah kampus Unisa, menunjukkan hasil tes PCR antigen yang masih berlaku. Jadi kalau mau nabung dari sekarang untuk tes, nabunglah, itulah. Karena cita-cita kami di Prodi juga pingin ya Pak Bagio, Pak Erwin, Pak Akbar segera kuliah tatap muka dan ketemu sama teman-teman. Cuman ada beberapa protokol yang harus kita taati dan jalani. Yang jelas doakan kami, usaha kami adalah kami akan divaksin COVID-19 tahap 2 tanggal 24 April. Nah, ketika semua sudah divaksin, maka kita dosen siap untuk menerima kedatangan teman-teman. Tentunya teman-teman persiapkan diri untuk kapan harus datang ke Jogja, kapan harus menetap dulu di Jogja selama berapa hari, 7 hari misalkan, kemudian kapan harus tes swab antigen, PCR dan sebagainya, dan apakah surat itu bisa diberlakukan ketika masuk kuliah. Jadi nanti kita sama-sama enak. Toh teman-teman juga saya yakin pingin lihat suasana kelasnya komunikasi sekarang yang masih sama seperti dulu. Ya semoga ada peningkatan. Gitu. Jadi suasana kuliah kan capek juga ya kita kuliah online terus gitu kan. Jadi teman-teman doakan kami sedang berikhtiar ke sana. Semoga nanti edaran dari universitas dan fakultas turun untuk kuliah tatap muka. Itu walaupun Pak Erwin sudah melakukan itu, mungkin Pak Akbar, saya, Pak Bagio juga sudah melakukan itu untuk kuliah tatap muka tipis-tipis, tapi yang jelas komunikasi itu sedang berikhtiar untuk bisa semuanya datang ke Jogja, kuliah tatap muka, tahu kampusnya, bisa foto sama dosennya, kalian jadi sarjana itu enak. Tapi sabar ya, dalam artian ya memang ini adalah pandemi gitu kan. Jadi teman-teman juga
Jangan memikirkan kapan kuliah tatap muka terus, kapan kuliah tatap muka terus. Jalani dulu apa yang ada, gitu ya, yaitu kuliah online. Kalian juga jangan menyepelekan kuliah online karena di samping kalian harus mempersiapkan diri untuk kuliah online, percayalah Mas Akbar, Mas Erwin, Pak Bagio, saya ketika mau kuliah online itu sibuknya setengah mati. Dari nyiapin link Zoom, nyiapin materi, menyampaikan materi, kemudian membuat tugas yang bisa diaplikasikan bahkan di zona-zona yang tidak ada sinyalnya, itu kita juga punya tantangan tersendiri di situ. Jadi kita saling bantu untuk kuliah online ini dijalani. Jangan sampai teman-teman ada yang mengulang, rajin-rajinlah kuliah. Kuliah intinya itu mau online mau offline. Kemudian jangan dianggap sebagai beban, tapi sebuah kewajiban. Karena teman-teman ketika sudah menjadi mahasiswa komunikasi, wajib hukumnya untuk jadi sarjana komunikasi tepat waktu. Ya, gitu ya. Jawaban saya normatif sekali gitu ya. Biasanya Mbak Rofi kalau ngobrol sama saya nggak kayak gini. Gitu ya. Itulah teman-teman. Jadi sabar, jalani dulu, istiqomah katanya member Jakarta 48 gitu kan. Tetap istiqomah. Kalian kuliah online dulu. Kita sedang berikhtiar sama-sama untuk bisa kuliah tatap muka. Walaupun dari praktikum fotografi dan semuanya sudah kuliah tatap muka, tapi kan dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga berbatas sekali gitu. Jadi it's okay menurut saya. Yang jelas teman-teman istiqomahnya itu loh mengikuti kuliah, karena jalan jadi sarjana itu kan ada romansanya, ada rasa kehilangannya, ada rasa perjuangannya, ada rasa sebelnya. Nah itu bumbu-bumbu yang kalian nanti ketika dikalungkan toga, orang tua datang ke kampus, bisa wisuda tatap muka gitu kan, selayaknya wisuda sebelum pandemi, itu merupakan kebahagiaan terbesar menurut saya. Jadi jalani prosesnya gitu ya. Kita semua berproses, yuk sama-sama bantu prodi, sampaikan aspirasi kalian. Nanti kita juga akan mengusahakan yang terbaik buat teman-teman juga gitu, sebagai keluarga komunikasi. Ilmu komunikasi. Gitu ya. Oke, lanjut siapa? Mau saya tunjuk? Nggak enak kalau saya tunjuk nih. Nggak enak. Jangan silent dong, komunikasi itu harus speak up gitu. Gitu. Ya, Mas Adit ya? Ya, iya Pak. Ya oke. Jadi gini Pak, mahasiswa itu sebelum kuliah divaksin juga nggak sih Pak? Kalau untuk vaksinnya mahasiswa itu, saya belum tahu jelasnya dan prosesnya seperti apa. Yang jelas, setiap warga negara Indonesia berhak menerima vaksin secara gratis. Dan itu teman-teman bisa cari di pedulilindungi.go.id. Itu jadi googling aja Peduli Lindungi, teman-teman bisa akses ke sana, ketik nomor induk kependudukannya teman-teman sudah terdaftar vaksin atau belum. Karena vaksin itu baik dari UNISA, bahkan maksudnya vaksinasi di UNISA maupun teman-teman divaksin itu tidak terbatas pada mahasiswa, dosen, dan apa, tidak terbatas pada status, tapi pada hak warga negara Indonesia. Mungkin akan bertahap, Mas Adit. Jadi pertama mungkin yang TNI, ASN, kemudian guru, dosen, dan sebagainya, itu dari pemerintah semua. Jadi kalau mau ngecek Mas Adit secara warga negara divaksin atau enggak, bisa ke Peduli Lindungi. Harusnya divaksin, karena memang itu program pemerintah, program nasional gitu. Jadi tidak lantas mahasiswa UNISA, vaksinnya di UNISA, enggak. Jadi vaksinnya tetap dari negara, namun waktunya yang berbeda-beda, ada gelombang-gelombangnya gitu. Gitu. Oke Pak, pertanyaan yang kedua Pak. Oke. Jadi kalau gini Pak, ini kan vaksin itu kemarin ada beritanya bahwa ada salah satu warga divaksin terus dia ini Pak langsung kayak kena penyakit gitu Pak. Bengkak ya kakinya ya? Ya kakinya itu Pak. Tambah juga orang tua dari sebenarnya dari teman-teman sendiri itu banyak mengatakan bahwa kita jangan divaksin, vaksin itu gini. Jadi mereka tuh kayak gimana ya Pak, nggak percaya sama vaksin. Nah, jadi bagaimana caranya kita agar meyakinkan mereka itu vaksin itu baik, gitu Pak? Mantap pertanyaannya ya. Perlu saya hadirkan
dosen dokter spesialis di sini. Cuman gini, kita akan bahas secara komunikasi, Mas Adit. Jadi keilmuan komunikasi itu kan masih saya percaya bahwa menyampaikan pesan yang baik itu berdasar dari proses panjang seorang komunikator menyampaikan pesan gitu ya. Jadi permasalahan tentang vaksinasi ini kalian ketika nanti akan divaksin itu akan ditanyakan riwayat penyakit, adakah penyakit bawaan, adakah yang fobia jarum seperti Pak Baigo di chat, kemudian adakah yang punya penyakit alergi tertentu, itu berhak untuk bertanya terlebih dahulu. Pak, Bu, saya punya penyakit ini. Kalau lebih canggih lagi teman-teman bawa rekam medisnya teman-teman. Kan bisa tuh rekam medis yang ada bahwa teman-teman ada penyakit bawaan seperti hati yang tersakiti mungkin, hati yang sempat ditinggalkan mungkin, itu bukan penyakit bawaan. Penyakit bawaan itu seperti diabetes, kalau yang sakit itu katanya punya asam urat dan sebagainya. Nah, itu harus kalian tekankan bahwa ketika punya penyakit bawaan, teman-teman berhak untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Kemudian untuk vaksin, yang namanya vaksinasi itu tidak ada yang jelek. Kenapa? Karena niatnya itu kan untuk menyehatkan Indonesia gitu kan. Ketakutan itu pasti ada. Kenapa? Karena vaksin itu merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi mereka lupa kalau dulu waktu bayi juga pernah divaksin polio, divaksin tetanus, divaksin ini gitu. Nah, udah dewasa kok divaksin lagi gitu. Nah, alhamdulillah dari Mas Akbar, saya Pak Erwin, Pak Bagio yang sudah menjalani vaksin tahap pertama ini tidak mengalami apa yang seperti berita alami itu. Jadi ada kasus itu 1-2, tapi jangan itu dibuat seolah-olah menyamaratakan efek vaksin itu sama. Enggak. Jadi pada prosesnya Mas Adit itu bisa. Nah, sebagai mahasiswa komunikasi, tentunya teman-teman harus berperan sebagai akademisi. Jadi sampaikanlah data fakta tentang vaksin itu gitu loh. Jangan justru malah memblow up sesuatu yang dalam tanda kutip negatif. Jadi mulai sekarang teman-teman harus mulai bicara baik. Bicara yang baik-baik aja gitu ya, dengan data dan fakta akademisi gitu. Jadi saya lebih senang kita teman-teman punya data fakta tentang vaksin, bahwa vaksin ini baik, vaksin ini buruk, kemudian kita diskusi bareng bagaimana nanti menyampaikan pesan ke masyarakat untuk bisa semua patuh dalam tanda kutip demi kesehatan bersama. Gitu Mas Adi. Jadi jangan takut dan jangan masa sih gitu. Langsung lihat videonya tanpa melakukan cross check data, jangan. Jadi tetap teman-teman harus observasi lebih lanjut. Kayak kemarin saya nggak tahu, mungkin Mbak Rofi bisa ditanyakan ya, siapa yang di ruangan ini, di ruang Zoom virtual ini nyari footage atau video pernikahannya Aura sama Atta Halilintar? Siapa? Saya juga cari, Pak. Mau dari MOA-nya, mau dari pakaiannya, mau dari itu is just married. Yang kebetulan si Atta Halilintar sama si Aurel. Bahkan media juga menggoreng, kok keluarganya Atta tidak hadir dan sebagainya gitu. Percayalah, saya juga melakukan observasi itu, yang jelas itu bukan sesuatu yang menghebohkan. Hanya saja banyak media-media massa yang membingkai berita-berita agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang memang suka tentang pemberitaan itu. Jadi teman-teman harus bisa. Kalau katanya Prof. Hermin, ini zamannya komunikasi sedang riuh. Jadi banggalah jadi anak komunikasi. Kenapa? Karena kalian bersinggungan langsung dengan proyeksi informasi yang seperti itu. Jadi pinter-pinternya teman-teman dengan observasi, pinter-pinternya teman-teman mencari data fakta tentang vaksin itu, dan juga tentang pernikahan itu, jangan terlalu dibesar-besarkan, mulailah bicara yang baik-baik aja. Gitu. Gitu ya, Mas Adit ya. Semoga menjawab. Oke. Sehat-sehat ya. Pak Bagio dicatat tuh, Pak Bagio katanya. Oke, yang lain monggo silakan.
Oh iya, tuh ada yang langsung pingsan tuh Pak Bagio. Saya juga takut jarum kemarin Pak. Tapi yang nyuntikin alhamdulillah bukan Rofi, jadinya nggak takut. Oke, yang lain? Saya ingin dengar suara yang lain, silakan. Ada 64 orang di sini. Di Mentimeter, Pak Erwin, ada yang sudah menyampaikan aspirasi mungkin? Ngomong aja loh, teman-teman. Saya dihabisin nggak apa-apa loh. Sumpah. Aspirasi, Win? Belum ada? Oke. Ya. Siap. Jadi, bismillah ya, teman-teman. Kreatif dan rame, asal tidak ramenya adalah memancing keributan di Unisa gitu kan. Jadi ramenya rame mimbar-mimbarkan demi si teman-teman yang fun, siap fun gitu kan. Kita siap, kita punya jagoan-jagoan seperti yang Pak Bagio bilang ini, ada Pak Akbar, ada Pak Bagio, ada Pak Erwin, nanti yang Pak bisa. Bagio kan nulis klaro-klaro. Apa Bagio? Delokane goncet. Eva. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Ya pasti lagi ngakak ya Eva. Apa? Novi raise hand nih Pak, kayaknya mau tanya nih. Oke. Silakan Mbak Novi. Yuk aspirasinya yuk ditambah ya. Silakan Mbak Novi. Siapa Mbak Novi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pengen ngucapin selamat buat Pak Ade yang udah mau meneruskan estafet kepemimpinannya dari Bu Buri ke Insya Allah Pak Ade, dan semoga amanah, amin. Jadi gini Pak, kan tahun-tahun sebelumnya juga sempat yang yang mahasiswa itu tuh lupa acara apa itu Pak, lupa. Pokoknya di hall Baroro yang intinya tuh anak-anak kayak ngasih saran buat nambah itu dosen Pak. Jadi apa udah ada rencana gitu Pak buat nambah dosen, apalagi kan ini daring ya, kayaknya bakalan mana ya, saya mau nanya intinya mau ada penambahan dosen lagi atau enggak Pak? Ya, akan. Namun itu keputusan ada di tingkat universitas dan fakultas. Prodi hanya nanti mendapatkan salinan. Ini nih yang dosen yang mau ditempatkan di prodi ini 1, 2, 3, 4 nih. Prodi milih yang mana gitu. Nanti ada hasil tesnya dari itu. Nah, prodi nanti yang akan membantu untuk memilih. Cuman kebijakan tentang penambahan itu ada, dan roman-romannya kita akan kedatangan dosen prodi dalam waktu yang dekat ini, tapi kita tidak tahu siapa dan kapan dan pastinya gimana. Cuman ketika ditanyakan ada rencana nggak? Ada. Rencana itu ada. Jadi bismillah ya, semoga secepatnya. Gitu Mbak Novi. Sip. Terima kasih Pak. Yuk. Ini dari Robi, Mbak, dari Hayu Robi. Iya, dari Robi itu kan, Robi Lombok kan? Anak-anak DPA gue. Iya Pak. Mas, sip, Lombok aman ya? Siap Pak, siap, ditunggu. Baik, dari Robi yang statusnya TikTok dan juga masalah itu terus, masalah hidupnya terus di status WhatsApp-nya. Masukan saya Pak, diperbesar, diperbaiki, dilengkapi lagi studio komunikasi kita Pak. Berbanyak objek biar lebih banyak berekspresi Pak. Oke. Mungkin koordinator lab mau ngobrol? Woi Pak Erwin. Karena ini ranahnya Pak Erwin. Saya sih senang-senang aja ketika
studio komunikasi diperbesar, diperbaiki, dilengkapi, oke banget. Jadi bismillah. Tapi ada tapinya nih, tapi studio komunikasi itu memakan biaya tidak murah. Jadi pelan-pelan saya juga tidak mungkin menyuruh mahasiswa untuk ngamen di jalanan kecuali itu program kosmik. Program kosmik masa nyuruh mahasiswanya ngamen di jalan kan enggak. Jadi kita akan ke sana, Mas Robi. Kita akan memperbesar, memperbaiki, melengkapi, memperbanyak, semuanya. Tapi semua itu butuh proses. Jadi saya pasti tidak akan melupakan fasilitas yang harusnya teman-teman dapatkan, tidak memperjuangkan ke sana, hanya saja bukan tidak memperjuangkan ke sana tentunya. Yang jelas proses panjang gitu ya. Prosesnya akan sangat panjang. Koordinator lab Pak Erwin mungkin akan menambahkan, monggo. Gimana sih? Oh iya, rapat dia. Dan Robi tetap stay cool ya. Seperti fotografernya, fotonya itu. Nah, ini anak komunikasi kita nih. Ya. Gitu ya, Mas Robi ya. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, siap. Jangan lupa sate merangi, Rob. Gitu. Ya, sip. Ya, ada lagi? Ayo, teman-teman. Speak up. Yuk, yang lain, guys. Apa kalian mau, Pak, materinya pembelajaran kok kayak gini terus gitu? Nggak apa-apa, silakan. Gitu. Pak, kuliahnya Pak Adil libur terus, silakan, nggak apa-apa. Ya, monggo, silakan. Ayo guys, mumpung Kaprodinya bersedia untuk di roasting, daripada nanti nyesel di akhir. Silakan. Oh ya, teman-teman, jadi gini, sambil nunggu pertanyaan ya. Tadi Mas Faiz tanya di atas, yang jelas Pak Erwin sekarang menjadi koordinator informasi dan komunikasi di Biro Humas Unisa Yogyakarta. Kemudian yang menggantikan di Biro Admisi, koordinator pemerintahan, dan bisa mengambil amanah barunya. Yang jelas, mau saya di Prodi, Pak Akbar di Admisi, Pak Erwin di Humas, Bu Mega di Dekan Fesum, semuanya itu adalah dosen teman-teman, yaitu dosen Prodi Komunikasi. Jadinya, kalian harus melihat sisi positifnya adalah bahwa dosen-dosen yang kalian miliki ini adalah dosen-dosen terbaik. Kenapa terbaik? Karena dia sampai bisa bertarung atau menjabat di tingkat universitas. Berarti kan punya track record, punya kemampuan, punya etos kerja yang tinggi. Nah, semoga itu menular ke teman-teman. Dosennya aja udah keren-keren seperti ini, teman-temannya harusnya lebih semangat untuk kuliah. Gitu. Jadi, dimanapun Pak Erwin, Pak Akbar, Bu Mega, pos-posnya, Pak Bagio juga jangan lupa loh, Pak Bagio gini-gini, dia adalah yang punya warta kopertis ya Pak ya. Itu aja tingkatannya lebih tinggi, nggak universitas, tapi tingkat kopertis wilayah. Timanya sekarang LL-Dikti deh. LL-Dikti ya, itu udah disemprot saya. LL-Dikti, warta LL-Dikti. Gitu kan, itu keren banget. Jadi
memang kita itu semangatnya adalah kalau nggak punya sesuatu di luar kayaknya bukan komunikasi gitu. Jadi selain enggak ini menular ke teman-teman. Makanya teman-teman punya kosmik di internal, teman-teman juga punya imiki di luar. Ya nggak, Rof? Imiki Jogja yang mendirikan saya, teman-teman. Gitu. Jadi tolong jangan putus ya. Gitu. Jadi zamannya saya mendirikan Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Yogyakarta. Gitu. Nggak percaya, saya masih punya jaketnya. Jadi angkatan pertama di saya yang mendirikan, tolong jangan sampai putus gitu. Itu yang di luar. Banyak lagi teman-teman punya perhumas muda, punya kemudian komunitas iklan, otak-atik iklan, terus kemudian punya kita di Jogja, kalian bisa gabung PH-nya siapapun, ada PH-nya Hanung, ada PH-nya Garin Nugroho, semua kita akan bukakan akses ke sana. Terutama Mas Edwin punya akses ke sana juga. Punya komunitas fotografi di luar, it's okay gitu ya. Itulah mahasiswa komunikasi. Dosennya sudah menyontohkan bahwa di tingkat prodi ada, di tingkat univ ada, makanya mahasiswanya juga harus bisa lebih aktif dari dosen-dosennya gitu ya. Itu selain main liga bola di lab komunikasi, kalian juga harus aktif juga gitu. Gitu. Nah, saya announcement aja ya. Ini saya mau announcement ke teman-teman terkait sesuatu. Kalau teman-teman ada yang tanya, saya announcement. Jadi saya bukan merosting teman-teman, hanya mengingatkan yang pertama bahwa Munif. Oke, Munif. Sebelum di announcement, Munif dulu tanya. Monggo Mas Munif. Tangerang aman ya? Mas Husen Al-Munif. Oh, nggak jadi? Oh, nggak apa, aku mencet itu. Ya, biasanya lu banyak tanya, kan? Aman. Oke. Ya, sukses. Sekarang jadi entrepreneur ya. Ya, saya akan meng-announcement bahwasanya adalah nanti kita akan mengadakan rapat untuk teman-teman. Jadi aspirasi yang kita tampung hari ini sangat penting kaitannya untuk kesuksesan teman-teman di masa yang akan datang. Saya mohon bantuannya sebagai Kaprodi dan juga dosen prodi untuk kami, saya Mas Akbar, Pak Bagio, Pak Erwin itu minta kerjasama dari teman-teman untuk teman-teman bisa menceritakan kisah sarjana teman-teman itu keren di prodi komunikasi. Nah, saya mau announcement sesuatu, yaitu bahwa pertama, teman-teman mahasiswa ketika nanti akan lulus, kan kita sudah pernah tahu AKKM ya, sertifikatnya masih kepesertaan, seminar, dan itu mayoritas seminar yang diadakan di prodi. Dulu saya waktu kuliah rajin mengikuti seminar-seminar di luar, dan alhamdulillahnya sertifikatnya itu kepake untuk portofolio saya. Nah, portofolio itu apa? Portofolio itu adalah bagaimana teman-teman menceritakan kisah hidup teman-teman dengan strongest point, prestasi, penghargaan, dan sebagainya. Oleh karenanya, melalui forum ini, saya meyakini bahwa dosen-dosen masih punya hak untuk memberikan informasi perlombaan kepada kalian di grup keluarga. Oleh karenanya itu, melalui Kosmik, kita akan mendorong prestasi teman-teman untuk mencapai level nasional dan internasional. Harapannya ketika lulus nanti, teman-teman tidak hanya mempunyai ijazah, tapi ada yang namanya piagam-piagam pendamping untuk nanti kalian siap kerja. Jadi intinya, yang poin pertama, teman-teman harus menorehkan nama teman-teman dalam sejarah prestasi ilmu komunikasi UNISA. Titik. Kalau tidak ada prestasinya, maka akan kelimpungan di lain hal. Jadi ketika semester 7-8 itu akan kelimpungan karena harus
untuk angkatan 2020 saya mencoba untuk teman-teman akan ditunjuk oleh prodi secara langsung untuk mengikuti lomba-lomba yang nanti melalui Kosmik, gitu ya. Agar nantinya teman-teman punya akses ke tingkat nasional dan internasional. Kalau teman-teman mengajukan diri di luar itu diperbolehkan, tapi intinya akan ada penunjukan dari prodi untuk meraih prestasi bagi teman-teman. Kurang baik apa prodi? Ya, jadi nggak cuma ngeset lomba, tapi sudah penunjukan. Dan kalian harus berusaha semampu kalian ketika ditunjuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah untuk penilaian KBM dan sebagainya itu adalah hak prerogatif dosen pengampu mata kuliah. Namun spoilernya adalah teman-teman itu nanti ketika ikut kuliah jangan hanya diam seperti saat ini, disuruh nanya nggak nanya, disuruh ini nggak nanya. Nah itu nanti akan dapat catatan khusus. Saya minta ke teman-teman dosen pengampu mata kuliah itu mengukur juga keaktifan mahasiswa dan juga menggembleng juga cara mereka berdiskusi, kemudian membentuk karakter, tidak hanya hadir tapi juga aktif dalam perkuliahan, menyuarakan pendapat, berpikir kritis. Itu saya paling suka mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Itu ya. Yang ketiga, untuk teman-teman mahasiswa, persiapkan diri teman-teman untuk kuliah tatap muka yang nantinya kita belum tahu pastinya kapan, cuman nabunglah dari sekarang untuk ketika diminta untuk menunjukkan hasil tes swab atau PCR atau apapun, agar nantinya teman-teman ke Jogja juga enak gitu kan, atau sertifikat vaksin atau hal semacamnya untuk kita bisa ketemu di kuliah tatap muka. Lalu selain prestasi mahasiswa tadi yang nomor pertama, yang nomor 4 adalah keaktifan teman-teman di luar prodi akan kami perhitungkan sebagai nilai plus gitu ya. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk teman-teman aktif, asalkan tidak ikut organisasi yang aneh-aneh. Gitu ya. Tahu maksudnya aneh-aneh? Aneh-aneh itu tiba-tiba teman-teman mohon maaf terpapar paham yang aneh-aneh gitulah. Gitu ya. Jangan. Komunikasi itu harus open-minded. Jadi, konsentrasi kita kan di broadcasting, jurnalistik, sama komunikasi kesehatan. Nah, carilah organisasi-organisasi yang mendukung itu. Perhumas Muda, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Otak-atik Iklan, kemudian ada juga Ikatan Mahasiswa Iklan dan Broadcast, PH-PH. Jadi mengarah ke sana, jangan yang konteksnya di luar keilmuan. Jadi yang mendukung keilmuan program studi gitu ya. Gitu sih. Yuk, sebelum kita akhiri jam 12 tepat ya. Monggo kalau ada yang ingin tanyakan lagi dari 4 itu, pesan saya untuk nantinya akan kita godok di rapat program studi peningkatan prestasi teman-teman melalui organisasi mahasiswa yang saya banggakan, yaitu Kosmik Komunikasi Unisa, yang namanya paling keren sesatu universitas. Yang lain kan kayak apalah. Oh, ada saingannya ya, Korpas ya. Gitu. Ya pakai C depannya. Tapi kayaknya bagus Kosmik deh. Oke, silakan yang mau nanya. Monggo. Beneran nggak ada yang mau? Dikit boleh nggak Pak? Boleh. Dikit Pak dari saya nih Pak, mungkin sedikit saran ya Pak. Siap. Ini Pak, mungkin kedepannya tuh kalau bisa tuh praktikum-praktikumnya kayak misalnya praktikum lebih banyak praktikum lapangan gitu Pak. Kayak misalnya tuh praktikum fotografi gitu loh Pak. Mungkin ya misalnya nanti udah nggak COVID, kita udah offline, mungkin lebih banyak ke praktik lapangannya lah gitu loh Pak. Jangan hanya praktik di kampus aja gitu Pak. Soalnya kan kalau kemarin tuh pas angkatan saya, pas semester saya tuh ya prakteknya ya cuman gitu aja gitu loh Pak. Nggak praktek lapangan. Jadi ya menurut saya kurang praktek lapangannya lah gitu Pak. Mungkin itu sedikit dari saya sih Pak. Sedikit saran dari saya gitu Pak. Sama buat matkul yang lain kayak matkul broadcasting gitu Pak.
Oke. Ya itu udah Pak. Sip. Mas Erwin silakan. Oke. Praktikum kebetulan kemarin angkatannya Rofi kan pas lagi pandemi ya. Tapi untungnya 2000 berapa tuh angkatannya si Kisha. Mereka kemarin praktikum offline sih. Kemarin hunting di 0KM, di Abu Bakar Ali, sama di tempatnya Pak Akbar. Kemarin juga praktek foto studio. Tapi ya itu sebenarnya kita mengakali aturan ya teman-teman. Maksudnya instruksinya kan kita kuliah online. Tapi ini kalau ada model-model seperti itu tuh biasanya inisiatif sendiri dari dosennya dengan menanggung resiko, dan akhirnya per hari ini saya kena kan, akhirnya sakit, terus kondisi tubuh ini, dan teman-teman mencueki saya, nggak ada yang perhatian. Gimana itu Pak Kaprodi itu? Dosennya jadi sakit, kayaknya nanti praktikum lapangan saya tiadakan lagi karena terlalu beresiko ternyata. Karena nggak ada ngasih vitamin dari mahasiswanya, jadi ya sorry itu saya aja ya, seperti teman-teman 2019. Gitu ya, gitu ya Pak De. Saya sampai berkorban nyawa ini demi praktikum offline dan berkorban karir juga kan, takutnya dipecat kan dari Indonesia karena menyalahi aturan. Itu teman-teman. Saya sih ayo aja, mau praktek di lapangan, mau praktek di luar angkasa, monggo. Saya orangnya bebas, feel free aja, feel free. Gitu Pak Kaprodi, kita tercinta. Yes, jadi itu Mas Munif jadi Mas Husen. Siap, jadi akan kita perbanyak praktikum lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan juga dengan saya harus tahu kemana, di mana, dan kapan, karena ini masih masa pandemi, dan juga nanti banyak biaya yang akan dikeluarkan, iya, karena kita juga harus, kalian tahu, kalian bolehlah cek tuh cara bikinnya YouTube Rewind 2020 seperti apa, mereka harus menyewakan satu ruangan dan sebagainya, harus ada tes protokol dan sebagainya, ya, itu menjadi kesadaran bersama. Jadi ada konsekuensi yang sangat besar ketika ditanggung. Sampai Pak Edwin kemarin sakit parah gitu kan selama 2 hari, yaitu nggak bisa buang angin katanya gitu, alias masuk angin atau wind in gitu kan. Jadi kondisi dosen juga kita perhatikan, apalagi Pak Bagio dan saya yang memang manja kondisinya gitu kan. Jadi keluar sedikit flu, keluar sedikit batuk gitu. Kenapa? Karena kurang vitamin C gitu-gitu. Jadi ada konsekuensi, tapi overall saya yakin teman-teman dosen di komunikasi sangat rindu praktik di lapangan. Nggak cuma di kampus, mungkin di 0 km tadi mungkin kita juga bikin konten. Saya sama Mbak Rofi kemarin katanya Cosmic mau bikin konten tentang urban legend-nya Unisa, jalan-jalan di kampus 1, terus akan ada satu yang kesurupan, terus nanti ditanya siapa kaprodi komunikasi gitu kan, apakah hantunya tahu atau enggak, kayak gitu-gitu. Nah itu termasuk praktikum lapangan jurnalisme dakwah ya. Jadi kalian berdakwah dengan makhluk astral misalkan kayak gitu. Nah, bercandaan aja sih. Jadi praktikum lapangan akan kita galakan, namun tentu kita memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Jadi Mas Munif bisa pulang dari Tangerang ke Jogja, bawain saya 1 set bantal guling, terus kemudian kita praktikum lapangan. Okay. Amin Pak, amin. Gitu ya. Oke, terus ada lagi nggak? Mangga. Ya guys, kayaknya belum itu sarapan jadinya pada. Iya nih. Gitu. Tuh, Pak Ade. Katanya kayaknya ada beberapa anak yang tanya nih di Mentimeter. Katanya jangan cuma lihat mahasiswa yang punya bakat atau keterampilan yang unggul,
Tapi kasihlah perhatian ke mahasiswa yang perlu diasah dan dikembangkan pengalamannya. Gitu guys. Sebenarnya kita selalu manggil-manggil soalnya kadang anak-anak tuh males-malesan. Jadi ini aja deh yang dipanggil yang rajin-rajin gitu. Tapi Pak Kaprodi mungkin ada pandangan tuh. Ya, nanti kita akan banyak tugas. Kalau nggak banyak tugas, apa tuh? Kok otak? Kuliah online sedikit susah juga otak. Betul baca-baca dari berbagai sumber dulu. Ya emang gitu kan tugas kalian mahasiswa itu belajar. Malah mahasiswanya yang di roasting. Roasting tuh Kaprodi kalian. Anjir, mahasiswanya yang di roasting. Ya, jadi oke, saya akan melihat semua yang tidak memiliki bakat ataupun unbakat atau keterampilan yang unggul tanpa melihat mahasiswa yang butuh perhatian dan ya, jadi akan saya insya Allah akan memperhatikan kalian semua setelah saya memperhatikan anak saya tercinta Alvaro ya. Jadi kalian adalah anak-anak, bukan anak-anak sih, adik-adik saya karena kita terpaut usianya. Saya kan kelahiran 95 kalau nggak salah. 95. Jadi sama 2016 sama gitu. Menolak tua ya Pak. Menolak tua dong. Jadi oke, namun ada konsekuensinya ya. Ketika kalian ditunjuk, kalian bilang tidak, harus bismillah, maju, lakukan semampunya, apapun hasilnya, kita doakan yang terbaik buat teman-teman. Jadi itu akan jadi, karena saya penikmat komik juga, dari nothing to be something itu biasa. Jadi teman-teman, ketika teman-teman nanti diamanahi sesuatu, teman-teman juga harus siap. Nah, membayangkan gitu ya, tulisannya typo. Pak, saya mau nanya. Yes. Halo. Halo. Mau nanya, iya, Pak? Tanya aja. Iya. Hah? Bilang halonya biasa aja. Oke. Tentang ini, Pak, yang bimbingan PA-nya tuh kan dari Bu Wuri itu diganti, Pak. Itu mau dipindahkan gimana, Pak, sama dosen yang lain tuh? Ya, yang cantik-cantik pindah ke saya ya semuanya. Itu kita milih sendiri atau enggak, saya yang milih. Bagi saya atau yang gimana, milih. Pak? Saya yang milih. Yang cantik pokoknya saya pilih. Ya, oke. Mengenai hal itu, dari statementnya Bu Mega ya, nanti kita akan dengarkan sesuatu. Saya punya surprise buat teman-teman di akhir acara. Jadi tadi tolong dicatat yang 4 tadi itu, teman-teman prestasi segala macam. Jangan lulus kalau nggak pakai prestasi, dan teman-teman siap ditunjuk ketika mewakili program studi melalui Kosmik. Terus kemudian untuk anak DPA-nya Bu Wuri, nanti saya akan buat edaran yang dihasilkan berdasarkan rapat program studi. Tentunya pemilihan PA ini nanti akan menjadi keputusan program studi komunikasi gitu. Jadi tunggu saja, berdoa yang banyak biar semua masuk ke tempatnya Pak Erwin. Gitu. Ya, nanti pokoknya ada edaran Mbak Ais. Ada edaran dari Prodi resmi, tantangan. Udah gue ya tantangannya. Tantangannya saya, terus nanti PA-nya siapa ke siapa itu. Gitu ya. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Jadi jangan buru-buru. Oke. Aman. Aman ya. Iya, Lanjut. Pak. Lanjut. Siapa? Pak Erwin boleh di roasting loh. Jangan salah, dia memang harus di roasting. Pak Erwin boleh di roasting nih. Teman-teman itu nggak ada materi. Saya udah nulis materi roasting tadi malam. Boleh nih Pak, boleh nih. Asik. Tapi dark joke semua, nggak boleh. Pak, ada beberapa mahasiswa katanya, Pak Erwin kok kalau ngomong sampai ke hati gitu, anjlok gitu. Memang gitu, soalnya memang harus digitukan teman-teman. Kalau bisa kena mental gitu. Saya suka seperti itu, biar kalian putus asa, pesimis dengan hidup kalian. Akhirnya kalian
merasa tidak berguna di dunia ini, pasrah, menyerah. Itu adalah tujuan saya. Saya kan ponakannya Dajjal. Gitu. Harap maklum, Bapak orang Sulawesi. Amin gak di Pak? Hah? Amin. Oke, alhamdulillah. Ini surprise saya menghadirkan the one and only Hokage ketiga kita. Kalau gue Hokage keempat cepet mati dong ya, sialan. Hokage ketiga kita udah Bu Wuri, nanti jadi surprise teman-teman. Beliau akan official statement gitu ya, mengikis semua. Sebelum kita ke Bu Wuri, Pak, ini anak-anak yang bimbang antara lebaran, mudik atau enggak. Soalnya September kita udah masuk lagi. Gimana saran Bapak untuk anak-anak yang dilema antara balik kampung atau takutnya nanti bulan 9 udah offline. Jadi teman-teman jangan mudik pas larangan pemerintah mudik, nanti malah bayar. Kan ada tanggal-tanggalnya tuh. Kemudian ke Jogjanya nanti ketika sudah ada edaran resmi dari universitas, kuliah offline-nya kapan. Tentunya nanti ketika saya dapat informasi, secepatnya saya akan memberitahukan ke teman-teman gitu. Jadi untuk puasa dan lebaran di masa pandemi ini, alhamdulillah ketika teman-teman yang jauh dari Yogyakarta dapat berkumpul dengan keluarga, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya dari Sulawesi Utara, Pak Erwin, Sulawesi Selatan, Pak Akbar, Pak Lembang, itu belum tentu kita bisa mudik, jadi nikmatilah lebaran bersama keluarga di masa pandemi sembari menunggu pengumuman resmi dari universitas untuk itu, sambil menikmati senja, minum kopi dan baca koran ya Pak Bagio, jangan lupa gorengannya gitu ya. Jadi gitu. Nah, terus kemudian terima kasih untuk kita sama-sama mewujudkan komunikasi semakin maju ke arah yang lebih baik. Oke? Benar? Udah nggak ada jawaban, udah nggak ada pertanyaan nih dari teman-teman? Kalau Pak Erwin ngomong kayak gitu tuh sebenarnya motivasi kalian, teman-teman. Jadi kalian jangan sampai seperti apa yang diomongkan oleh Pak Erwin gitu. Nah, betul. Jadi kalian anggap Pak Erwin itu rival abadi kalian gitu. Jadi gue harus lebih dari anggap saya mantan kalian karena cara membalas mantan terbaik itu dengan berprestasi gitu. Tunjukkan. Saya gitu biasanya kalau ditolak cewek atau lagi putus, saya nggak sakit hati, tapi saya tunjukkan saya jadi dosen lulus tepat waktu dari UGM, prestasi di mana gitu lah. Jadi anggap saya mantan teman-teman. Gitu. Tapi yang cewek aja ya, yang cowok. Tapi masih epic. Saya bukan botis gitu. Ya. Ya, oke. Ya itulah dosen kalian yang paling tua ya, Pak Erwin. Gitu. Sip. Oke, kita sambut the one and only, the light of the darkness. Wah, the light of the darkness. Kaprodi ketiga kita, Bu, sampaikan something kepada 61 mahasiswa. Monggo Bu Wuri, silakan. Selamat datang. Tepuk tangan dong. Kalian ini nggak ada hormat-hormat. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah diskusi panjang tadi ya. Ya, terima kasih Pak Ade, Bapak Kaprodi yang luar biasa, milenial begitu kan, yang sudah memulai di awal kepemimpinannya dengan melakukan hearing. Saya rasa sesuatu yang luar biasa gitu, sehingga bisa menjadi acuan untuk gerak ke depannya program studi komunikasi yang nanti akan lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi, lebih penuh karya lagi, lebih bermanfaat lagi untuk kampus maupun untuk masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Pada teman-teman mahasiswa, apa yang tadi sudah disampaikan ke Prodi, ke Pak Ade, Pak Erwin, Pak Bagio, Bu Mega, Pak Akbar, saya rasa itu menjadi hal yang luar biasa, sehingga ke depan hal-hal yang
dijalankan begitu oleh program studi itu sejalan begitu, sesuai dengan apa yang ingin dicapai bersama-sama oleh prodi, baik capaian lulusannya maupun juga nanti fasilitas dan sarana prasarana pembelajarannya gitu ya. Karena saya ini menjadi apa Pak Ade nama saya ini? Ya, jadi teman-teman mungkin perlu kita sampaikan, memang sangat dinamis gitu ya perubahan kepemimpinan di prodi komunikasi. Kalian mungkin bisa melihat bagaimana di prodi yang lain begitu. Mungkin baru 2 kali berganti kaprodi gitu ya, tetapi di program studi komunikasi ini selama 5 tahun berjalan, karena kita baru 5 tahun 10 Maret kemarin itu sudah 4 kali berubah kaprodinya. Ini menunjukkan betapa dinamisnya sumber daya manusia di prodi komunikasi dari aspek dosennya gitu. Nah, khusus untuk yang periode ini teman-teman, perubahan kaprodi itu dimotori disebabkan hal yang paling mendasar adalah adanya tugas dan amanah baru yang saya emban dari negara begitu ya, untuk menjadi anggota komisioner KPU Bantul periode hingga Oktober 2023. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ini gitu, kok Bu Wuri bisa menjadi KPU begitu ya? Ya, jadi di dalam peraturan LLDT yang menaungi kita bahwa ketika dosen menjadi pejabat negara, salah satunya sebagai KPU, itu maka wajib untuk cuti di luar tanggungan. Artinya, saya tetap statusnya dosen, tetapi cuti, gitu. Artinya apa? Saya tidak menjalankan peran-peran utama, gitu. Karena apa? Karena di KPU itu yang ditekankan adalah independensi. Maka saya hari ini per 1 April itu sudah mendapatkan SK dari universitas bahwa saya diberhentikan secara terhormat sebagai Kaprodi, kemudian mengangkat Pak Ade sebagai Kaprodi Komunikasi hingga September 2024 begitu. Dan status saya juga cuti di luar tanggungan, artinya saya tidak menerima gaji gitu ya teman-teman dari Unisa ataupun dari negara selain dari penghasilan saya di KPU nanti begitu. Jadi supaya apa? Supaya saya tidak menerima 2 penghasilan dari negara, karena saya sudah digaji melalui KPU oleh negara. Kalau saya tidak cuti di luar tanggungan, maka nanti saya bisa menerima gaji tetap begitu ya dari Unisa, juga sertifikasi saya yang dari pemerintah, dan itu tidak dibolehkan gitu. Maka status saya adalah cuti di luar tanggungan. Nah, bagaimana saya dulu begitu ya teman-teman bisa menjadi KPU hari ini? Tahun 2018 gitu ada seleksi gitu. Seleksi komisioner KPU se-DIY. Kebetulan saya mengikuti setiap tahapan seleksi mulai dari komputer assessment test sampai dengan wawancara. Nah, di situ sistemnya gugur, teman-teman. Jadi misalnya di tahap pertama itu ada peserta 100 orang, hanya diambil 60. Kemudian setelah 60 ada tes berikutnya misalnya psikotes. Nah, psikotes nanti hanya diloloskan 40.
Setelah psikotes nanti ada tes lagi general check up kesehatan. Ada lagi tes wawancara dan sebagainya. Yang pada akhirnya saya itu masuk 10 besar di seleksi tersebut dari rangkaian seleksi panjang tadi. Tahun 2018 itu kemudian ada pengumuman 5 orang komisioner yang lolos untuk menjadi anggota komisioner KPU Bantul. Pada saat itu saya tidak lolos, teman-teman, karena saya ternyata itu masuk peringkat 6. Saya nggak tahu sebenarnya bahwa saya masuk peringkat 6. Jadi ketika sudah dinyatakan tidak lolos di 5 besar, tidak menjadi komisioner, ya sudah gitu. Saya menganggap ya berarti saya sudah tidak diterima. Tetapi ternyata di Undang-Undang Penyelenggara Pemilu itu ada aturan apabila di tengah perjalanan ada komisioner yang tidak bisa melanjutkan tugasnya, maka secara otomatis peringkat 6 itu akan menggantikan komisioner tersebut. Gitu. Nah, di KPU Bantul ini, teman-teman, salah satu anggota KPU-nya itu dipanggil sama Allah pada bulan Februari 2021 kemarin. Gitu. Nah, otomatis kan komisionernya kemudian tinggal 4. Gitu. Padahal komisioner itu jumlahnya 5. Nah, tadi saya penyelenggara pemilu itu otomatis yang peringkat 6 itu menjadi komisioner selanjutnya. Nah, dari situlah kemudian tanggal 18 Maret saya mendapatkan undangan dari KPU DIY. Itu saya juga kaget sekaget-kagetnya karena sudah tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi komisioner KPU, dan saya nggak berpikir juga bahwa saya peringkat 6. Begitu. Jadi saya baru tahu ya setelah mendapatkan undangan dari KPU DIY. Yang pada akhirnya saya kemudian memohon arahan dari pimpinan universitas bagaimana dengan amanah yang ditawarkan kepada saya ini menjadi anggota komisioner KPU Bantul. Dan pada saat itu pimpinan universitas melalui surat rektor menyampaikan bahwa saya diizinkan untuk menjadi anggota komisioner KPU Bantul dan mengajukan status cuti di luar tanggungan. Artinya tadi supaya tidak double pendapatan. Itu mungkin sejarahnya ya teman-teman, kenapa ada pergantian Kaprodi gitu ke Pak Ade. Jadi karena saya mendapatkan tugas atau amanah negara. Jadi kalau bahasanya di LL Dikti mungkin Pak Bagio nanti bisa menyampaikan juga, bahasanya adalah dosen menjadi pejabat negara itu wajib untuk cuti di luar tanggungan. Berkaitan dengan hal tersebut teman-teman, begitu ya. Jadi intinya bahwa sebenarnya saya juga tidak kemudian pergi meninggalkan prodi, tetapi sebenarnya saya menjalankan amanah begitu, amanah negara untuk menjadi penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul. Dan ini menjadi salah satu kontribusi akademisi pada kegiatan pemilu, salah satunya di pemilu nasional begitu ya, salah satu bentuk kontribusi akademisi pada pemerintah begitu. Saya rasa itu mengenai cerita begitu ya Pak, cerita mengapa kemudian tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan gitu, tiba-tiba kaprodinya berubah dan sebagainya. Ini sejarahnya seperti itu. Karena itu teman-teman, saya mohon doa dan dukungannya supaya ke depan saya juga bisa tetap menjaga amanahnya saya sebagai komisioner KPU,
tetapi juga bisa berkontribusi untuk nanti bersama-sama mengenalkan UNISA pada jaringan yang ada di KPU begitu. Ya, jadi itu harapan saya, sehingga nanti misal gitu teman-teman, kami ada melibatkan mahasiswa, dosen untuk mungkin penelitian, mungkin juga untuk edukasi pada pemilu misalnya gitu, nanti mohon Pak Ade selaku Kaprodi dan juga Bapak Ibu dosen bisa mensupport begitu teman-teman mahasiswa untuk terlibat pada beberapa aktivitas yang ada di KPU. Itu sekilas info tentang posisi saya. Kemudian mungkin sedikit menambahkan pesan ke mahasiswa, teman-teman. Monggo Pak Ade disupport sepenuhnya untuk memimpin prodi komunikasi hingga September 2024. Salah satunya misalnya bagi yang belum lulus mohon segera lulus yang 2016. Kenapa? Karena ini menjadi capaian program studi gitu. Kemudian bagi 2017 yang belum magang, saya mohon sekali untuk bisa mensegerakan magang. Karena magangnya waktunya terus berjalan, teman-teman masih magang dan juga harus skripsi. Begitu. Bagi teman-teman yang masih mengambil mata kuliah begitu ya, mohon kuliahnya walaupun masih daring itu disemangati, jadi tidak kemudian hanya yang penting ada namanya jika menggunakan Zoom atau Google Meet, tetapi aktif begitu. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada yang perlu mengulang mata kuliah. Itu beberapa hal berkaitan dengan akademik begitu ya teman-teman. Nah, berkaitan dengan organisasi, khususnya mengenai Kosmik, Mbak Rofi sebagai pemimpinnya Kosmik, gitu, pemimpin perempuan yang ini tentu bisa menjadi gerakan gitu ya, kalau nanti Kosmik ini bisa menjadi contoh bahwa perempuan, kebetulan kita di kampus perempuan, kepemimpinan perempuan itu punya kontribusi pada organisasi, maka monggo dalam jangka waktu nggak ada 1 tahun ini gitu ya, dalam jangka waktu 1 tahun ini Kosmik nanti bisa berkiprah bekerja sama dengan prodi, sehingga nanti teman-teman gitu ya bisa memaksimalkan waktu 1 tahunnya, 7 bulan lah maksimal itu untuk berbuat yang terbaik untuk organisasi. Berkaitan dengan pengalaman organisasi teman-teman, kalian akan merasakannya ketika sudah berada di dunia nyata pasca lulus gitu, bahwa ternyata pengalaman organisasi yang menggembleng kita dari kecil, hal-hal kecil sampai yang besar, itu akan membentuk bagaimana kita menghadapi setiap kenyataan yang ada di sebuah perjalanan hidup kita gitu. Contoh saja ngapunten, saya ini bisa tahu Sumatera kebetulan belum. Saya bisa sampai seluruh pulau di Indonesia kecuali Sumatera. Itu karena kemampuan yang digembleng saya dan organisasi saya di mana saya berada sejak SMP. Gitu. Saya sampai beberapa pulau di Indonesia itu dibiayai, saya tidak keluar biaya. Kenapa? Karena tadi saya mampu untuk gitu ya, dipandang mampu untuk berorganisasi, untuk memanajemen orang, untuk berkomunikasi dengan orang, untuk mengatur hati saya, untuk dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kemampuan-kemampuan soft skill itu yang dibentuk tidak dalam jangka pendek gitu ya, itu ternyata memberikan manfaat jangka panjang kepada setiap kita individu ini. Jadi saya sampaikan bahwa berorganisasi itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu, yang akan mengganggu kuliah, itu enggak gitu. Itu gemblengan kita. Jadi monggo mungkin nanti Pak Ade, Pak Akbar, Pak Bagio, Pak Erwin, Bu Mega bisa memotivasi mahasiswa untuk benar-benar
mengoptimalkan dirinya dalam berorganisasi, karena itu bagian dari peningkatan soft skill mahasiswa, bahkan juga practical skill-nya di dalam pengembangan dirinya selain di kelas gitu. Jadi kita tidak tahu gitu, tiba-tiba nanti setelah lulus gitu kan, kemudian teman-teman sudah punya kemampuan organisasi yang baik, diminta ke sana kemari, dan itu tidak keluar biaya, bahkan kita dibayar misalnya begitu kan, kayak gitu. Jadi sarannya adalah monggo tetap kuliah, tetapi organisasi juga bisa dijalankan dengan baik supaya teman-teman punya modal sosial yang luas gitu ya. Modal sosial kalau di kuliah kan ada jaringan, ada kepercayaan gitu ya. Itu yang luas, sehingga itu menjadi modal Anda ketika nanti sudah selesai di kuliahnya. Jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan yang pertama adalah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya menjadi kaprodi itu banyak hal yang masih perlu diperbaiki, dan banyak hal yang pasti gitu ya, banyak hal yang tidak berkenan di mahasiswa begitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sekali lagi bahwa setiap orang itu punya niatan yang insya Allah baik, hanya terkadang itu dalam hal penyampaiannya, dalam hal pelaksanaannya itu mungkin tidak semua orang. Karena itu teman-teman, sekali lagi saya atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih, support-nya selama saya menjabat menjadi kaprodi luar biasa, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua, agar nanti saya juga bisa menjalankan amanah lebih baik. Halo Mbak Sinta. Salam Mbak Sinta. Ya. Jadi selamat dan sukses untuk menyelesaikan studinya, untuk menjalankan magangnya, untuk menjalankan skripsinya, dan mohon support dan doanya untuk nanti peran-peran saya di KPU Bantul. Insya Allah saya tidak meninggalkan prodi, saya tidak meninggalkan UNISA, karena bagaimanapun saya juga ingin punya kontribusi untuk kampus kita gitu. Setidaknya nanti dengan terlibat di berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemilu. Saya rasa itu Pak Ade, terima kasih sekali, dan kepada Bapak Ibu sukses sukses untuk kemudian semakin membangun karakter anak-anak kita yang lebih berkemajuan yang nanti kompetitif juga, yang punya kepercayaan diri tapi tidak kemudian sombong. Ini penting, kenapa? Karena kalau kita percaya diri, mahasiswa kita percaya diri di berbagai event, itu akan menjadi modal untuk kemudian kita lebih dikenal oleh masyarakat secara luas. Mungkin itu ya Pak Ade, Pak Erwin, Pak Bagio, dan Mas. Oke, siap. Thank you. Ya, jadi menyambung dari Bu Wuri, ya jelas kita tahu Pak Erwin ada di koordinator Humas, kemudian sekarang Pak Hari Akbar menjabat sebagai Koordinasi Admisi, Bu Wuri komisioner KPU, Pak Bagio di Warta LLDK, kemudian Bu Mega di Dekanat. Artinya dosen-dosen komunikasi semuanya ini adalah orang-orang yang kenyang dan masih ingin belajar di organisasi dimanapun ditempatkan. Jadi menyambung pertanyaannya Mbak Kusnia, kalau kami mahasiswa 2019 ingin bertanya seputar magang ke Ibu, apakah masih bisa? Saya umumkan bahwa Ibu Wuri Rahmawati anggap aja sedang melakukan liburan ke KPU. Jadi kalau mau diskusi, kemudian mau ada yang ditanyakan, itu silahkan ditanyakan selama nanyanya sopan dan juga waktunya pas. Kalau lagi sibuk ya ditunggu segala macam. Nah, ini nanti akan saya diperkuat dengan hasil rapat program studi yang dalam waktu dekat ini akan melahirkan edaran terkait segala sesuatu
yang berhubungan dengan Bu Wuri seperti pembimbingan skripsi, kemudian pembimbingan magang, dan proses belajar mengajar. So, Bu Wuri nggak kemana-mana, cuman lagi liburan ke KPU sampai 2023. Kita doakan yang terbaik buat Bu Wuri, kemudian nanti semoga Kabiro Humas juga mampu bisa jadi dosen praktisi ya. Ya gitu, jadi bantu-bantu komunikasi, juga Kabiro admisi juga iya. Jadi it's okay teman-teman. Jadi acara kali ini selain saya di roasting, kita juga memantapkan kesimpang siuran informasi yang beredar. Jadi kenapa Bu Wuri jadi KPU gitu kan? Kemudian boleh nggak diskusi? Itu boleh, karena sekali lagi kita di Prodi ketika belajar mengajar, kami dosen-dosennya teman-teman iya, tapi luar kita semua koleganya teman-teman. Jadi partnernya teman-teman, toh usianya juga nggak terlalu jauh ya, yang paling muda kan Pak Bagio dalam hal ini. Gitu. Jadi it's okay. Jadi teman-teman boleh diskusi, boleh bayarin makan juga boleh gitu kan. Monggo silakan. Yang jelas silaturahminya jangan sampai terputus. Gitu ya. Ya, nanti tunggu aja edaran dari Prodi, nanti akan kami edarkan dalam waktu dekat ini gitu. Jadi teman-teman boleh, kalau mau tanya boleh, kalau mau tadi itu boleh, main ke rumahnya Bu Wuri boleh ya Bu ya? Boleh. Wow. Sambil ngetrip ke arah Piungan. Ya. Gunung Kidul. Gunung Kidul, pantai. Oh iya pantai. Korea Selatan, Pyongyang. Pyongyang. Ya, jadi it's okay. Jadi tidak ada dosen. Jadi biasa aja teman-teman. Jadi Bu Wuri di KPU, Mas Radit di Taiwan, itu semua masih dosennya teman-teman. Jadi biasa aja gitu. Bahkan alumni-alumninya komunikasi pun masih berhubungan baik dengan kita. So teman-teman yang benar kata Bu Wuri, dosen-dosennya udah berorganisasi, udah aktif di luar, karena masa mahasiswanya melempem kan aneh gitu kan. Jadi tuh bahkan Pak Akbar aja punya harmoni gitu kan. Pak Ade punya apa? Gitu ya. Alvaro. Gitu. Oh Pak Alvaro, siap. Ya itu harta yang paling berharga itu. Nah, jadi biasa aja teman-teman. Jadi kalau Bu Mega di Dekanat lagi sibuk ya ditunggu. Kalau Pak Ade lagi sibuk ditunggu. Kalau Pak Bagio lagi ngetik berita dia dibantuin. Kalau Pak Akbar lagi ngomong anaknya ya dibeliin apa gitu. Kalau misalnya Rofi lagi pusing ya dibuatin status gitu. Kalau Bu Wuri butuh teman-teman untuk jadi sidekick-nya gitu kan, asisten lapangan boleh. Kalau Pak Erwin butuh orang buat dijajanin, kalian mengajukan diri gitu kan. Biasanya teman-teman humas banyak jajannya nih. Gitu ya. Dan mahasiswa kita alhamdulillah banyak yang tersebar di biro ya. Ada di biro kemahasiswaan dan alumni, ada di biro humas, ada di biro admisi. Itu saya benar-benar respect bahwa teman-teman juga kuat di internal, tapi jangan lupa ada perhumas muda, ada IMIKI, ada otak-atik iklan, ada PH, film banyak banget, ada kemudian besok nanti kita rencananya akan dengan PS Sleman di Media Center. Gunakan medium-medium itu untuk teman-teman menumbuhkan pengalaman berorganisasi, prestasi, juga jangan dilupakan selain kuliah. Kuliah itu merupakan kewajiban teman-teman ya. Cuman nanti dengan berorganisasi dan sebagainya itu menjadi nilai plus teman-teman. Seperti tadi yang Pak Bagio lakukan adalah mencatat keaktifan pada permar ini. Selamat buat Bu Wuri sekali lagi masih terus bersama kita. Jangan ada yang nangis ya teman-teman ya. Biasa aja gitu kan. Ditunggu nanti pulsanya buat berapa nih? 57 peserta 10 ribuan aja itu karena banyak banget. Gitu, bercanda. Jadi kita doakan terbaik, sukses buat Bu Wuri, sehat selalu. Terus teman-teman masih ketemu Bu Wuri di banyak kesempatan, monggo. Dan nanti akan ada edaran dari Prodi untuk Bu Wuri kita tetapkan sebagai dosen tidak tetap program studi komunikasi. Tepuk tangan. Gitu ya. Jadi masih ada bersama kami. Itu
Mbak Rafi, dari saya dan Bu Uri, terima kasih sudah berusaha. Kami 57, tadi tertinggi 69. Thank you so much. Gitu, silakan ditutup. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan japri saya offline 24 jam. Jadi saya baru baca besok paginya gitu. Enggak. Insya Allah saya fast respon gitu, asalkan tahu jam ya. Kemudian nanti teman-teman silakan mempersiapkan diri untuk kuliah tatap muka. Jadi nabung biaya tes PCR swab dari sekarang untuk nanti ketika kuliah diminta dokumen itu teman-teman siap. Gitu, Mbak Uri. Bu Uri terima kasih, Pak Bagio terima kasih, Mas Akbar, Mas Erwin terima kasih, thank you. Pak Dono juga terima kasih dari akademik, gitu kan. Nah, thank you. Waktu kembalikan ke Ketua Kosmik tercinta. Ketua Kosmik tercinta, Mbak Rofi. No limit. Oke. Terima kasih Pak Ade. Mungkin itu diskusi kita di siang hari ini. Semoga pesan-pesan dari teman-teman dan pertanyaannya terjawab. Pesannya bisa jadi pedoman untuk lebih baik ke depannya. Nanti mungkin yang belum tersampaikan pertanyaannya dan lain sebagainya bisa langsung japri ke Pak Ade gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, Ibu Bapak dosen, Bu Wuri, Pak Bagio, Pak Ade, Pak Akbar dan Pak Erwin. Sehat selalu. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa bahagia guys. Yang ada duit, nggak ada duit, tetap bahagia. Itu saja kali ya Pak. Semoga bisa ada acara seperti ini dan bisa offline. Jadi langsung nih, rasanya itu langsung kena di hati gitu. Kalau ini kan terhalang oleh virtual gitu. Dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye guys. Oh ya, lupa. Sorry. Sebelum pada live, besok Pak Akbar akan manggung ya, tanggal hari Rabu ya, di webinar. Tolong disupport. Pak Akbar nanti jadi pembicara CSR di masa pandemi. Nanti akan kita share poster dan sebagainya. Teman-teman diharapkan datang. Nanti ada sertifikat dan juga itu. Jadi hari Rabu besok ya. Sekaligus nanti teman-teman juga bisa sharing terhadap instansi itu merupakan luaran hasil magang teman-teman. Jadi kita kerjasama dengan PDAM Sleman, hidup PDAM Sleman yang akhirnya mati. Nah, kebetulan Pak Akbar ini katanya spoilernya pernah protes ke PDAM dan sekarang dia bersanding untuk jadi narasumber. Itu sesuatu yang menarik ya nanti. Apakah masih protes atau enggak gitu kan? Karena airnya sering mati ya gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mohon disupport prodi komunikasi. Terima kasih teman-teman dosen. Terima kasih Mbak Rofi. Tutup ya. Oh, foto bersama. Foto bersama. Biar itu ada kenang-kenangan. Oke, foto bersama. Sip. Di situ kan Mas. Apa-apain ya guys. Slide pertama. Nyala dong guys. Mas Afkar apa kabar tuh di Sungai Palembang nggak ya? Videonya dinyalain guys, biar wajah cantik dan gantengnya kelihatan. Iya nih. 1 sampai 5 nyalain ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah Mas. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Ibu dosen, teman-teman. Sehat selalu. Jangan lupa bahagia dan bersenyum.
Targetnya Cosmic nanti ngundang Jerome Pauline ya ke Komunikasi Unisa ya. Siap. Lo pikir murah? Oke, dadah teman-teman. Thank you. Kalau ada yang ingin tanyakan, Japri ya, tolong subscribe YouTube Bapak dan juga follow IG Bapak. Terus kemudian biar dapat AdSense dan juga bisa bayar pengacara kalau videonya di-ban. Oke, thank you. Fallback, Pak. Oh iya, lupa. Oke, Riz. Ya.